Oke, Anggun, semua orang sudah menunggu bagaimana proses kreatif kamu untuk album terbaru dan apa gebrakan yang ingin kamu tawarkan. Di album ini tuh buat aku sangat penting banget karena kan aku baru punya label, judulnya April Earth. Dan ini produserin pokoknya album hasil pertama yang di bawah April Earth. Jadi buat aku tuh simbolik sekali karena setiap album kan aku selalu bikin personal. Tapi jadi sekali ini tuh lebih dalam lagi karena nggak cuma terlibat dalam proses kreatif tapi juga dalam sisi bisnisnya, walaupun nggak gitu. Nggak bisa sebenarnya aku dibantuin banyak orang, cuma ya buat aku tuh penting sekali kebebasan dalam berkarya. Jadi biar nggak suka naik pitam atau beranteman sama record label. Pasti ada sensasi baru yang terasa ya, karena ini benar-benar full ngerjainnya utuh ya. Iya, dan buat aku tuh kesannya jadi segala sesuatu tuh ya jadi lebih sensitif aja karena kan ini akunya loh gitu loh, dan apa sih namanya juga sebagai artis kan ya aku ingin sukses dalam artian tapi sebenarnya suksesnya udah karena kemarin itu waktu albumku keluar ada beberapa fans yang bilang, "Mbak, aku senang banget karena album ini bikin aku mikir." Dan ini buat aku tuh jadi salah satu kesuksesan yang dan apa benar-benar sanjungan yang bikin aku senang banget karena aku tuh beneran loh Mbak kan tahu sendiri nulis itu susahnya seperti apa. Nah, ini nulis lirik-lirik di album ini tuh benar-benar kayak bukan mati-matian tapi emang benar-benar makan waktu yang lama dan mikir dan sampai kepikiran sampai tidur bangun tidur nulis lagi dan kayak gitulah. Jadi kayak ada pekerjaan batin yang lebih dalam gitu ya. Karena mungkin di album ini aku nggak mau hanya sekedar ngomongin tentang cinta, walaupun semua kan memang titik awalnya tuh dari cinta, tapi aku lebih kepingin lebih lebar ngomong tentang kehidupan. Ada banyak lagu yang gambarin kayak misalnya Buy Me Happiness, itu lagu tentang orang yang kaya, yang bisa punya 600 lubutang juga bisa gitu loh, tapi dia juga sadar bahwa kebahagiaan itu nggak ada di materi. Uang yang dia punya nggak bisa memberikan dia kebahagiaan. Menarik. Gitu. Sepertinya album ini jadi cerminan betapa kamu lebih dalam mengenal hidup, begitu ya Anggun kira-kira? Kan umur 37 terus anak sudah punya 1. Jadi kesannya Bisa di-share bahwa memang itu ekspresi dari bagaimana kamu bisa menghayati hidup lebih dalam. iya, dan mungkin apresiasi dan melihat bahwa hidup itu nggak ternyata tuh banyak sisinya, nggak cuma satu angle, nggak cuma jangan hanya percaya yang misalnya kan para filsuf. Jadi aku sering baca buku yang sebenarnya ngasih pedoman, karena itu penting kan, kayaknya orang-orang pintar yang zaman dulu tuh jarang terjadi, sekarang itu susah banget kita dapatin, jarang ketemu. Dan dulu pernah ada orang bilang, aku pernah baca bahwa ya kalau kamu lagi bimbang, listen to the voice inside. Tapi yang mana? Suara yang mana? Kan kemauannya hati sama kemauannya kepala kan beda. Bisa nggak kompak. Nah, dari situ aku nulis lagu judulnya Cold War. Karena memang kayak semacam perang dingin gitu antara kepala dan hati. Wow, itu problem manusia modern zaman sekarang ya Anggun ya? Iya, jadi memang antara bagaimana caranya, apalagi dalam hidup kan selalu ada kontradiksi, ada kita harus selalu beradaptasi dan kompromi pasti ada. Tapi bagaimana caranya supaya hasil kompromi yang kita lakukan tuh nggak kita sesali. Gitu loh. Menarik, luar biasa. Anggun, ini sepertinya dejavu ya, karena belasan tahun yang lalu kamu juga pernah memproduseri album sendiri ya, dan bekerja sangat utuh ya. Tapi saya ingin bertanya bahwa ketika membuat album sekarang ini, Anggun, siapa yang paling banyak berada di benak kamu? Apakah publik Asia atau publik Eropa? Kamu pernah bercerita dengan saya di wawancara bertahun-tahun lalu bahwa publik Eropa itu sangat menarik, jauh lebih menarik daripada Amerika. Saya ingin mendengar hari ini kamu ingin berpendapat apa lagi?
Menariknya publik Eropa mungkin karena inputnya banyak, karena kan banyak bahasa, jadi banyak kultur, jadi banyak masukan, jadi walhasil mereka mungkin lebih kritik, lebih apresiatif. Kalau Amerika kan memang sangat segmenter gitu loh, jadi udah yang suka musik country, yang malah bahkan penyanyi country itu harus go mainstream, biar lebih disukai oleh lebih besar lagi masanya. Nah sekarang mungkin kalau aku nulis lagu itu tuh nggak, dan ada kayak semacam regime yang aku harus lakukan, yaitu nggak boleh sama sekali mikirin pasaran. Nggak, bahkan aku sempat kayak puasa musik biar nggak kena polusi gitu loh. Makanya dari kemarin dibilangin, Mbak kan trennya sekarang lagi club gitu, house gitu, kok malah bikin album yang malah apa sih namanya, malah pakai musisi. Ini tuh udah lama banget aku nggak bikin album dengan yang semua total musik itu dimainkan oleh manusia beneran. Tadinya kan cuma programmers aja, karena makan waktunya lebih lama ya. Tadinya tuh untuk satu hari di studio bisa dapat 3-4 lagu untuk programming gitar, bass, bateri, bass atau drum. Sekarang itu untuk satu lagu tuh bisa 3-4 hari. Dan bahkan ada beberapa lagu yang aku masukin masukin unsur orkestra, itu malah makan waktunya seminggu, jadi lebih lama. Tapi kayaknya gimana ya Mbak, lebih serak, mungkin karena lebih pas di album ini. Aku nggak bilang mungkin album-album berikutnya akan seperti ini juga. Dan pasti rasanya lebih otentik kan kalau di mana manusia terlibat secara utuh. Ya, dan mungkin memang kebutuhan aku pada saat itu ngedengerin bener yang seperti ini. Aku maunya, beneran deh, dengan lirik yang kayak gini, dengan musik yang ini, aku maunya tuh dimainkan dengan cara seperti ini. Jadi, dan yang walaupun sebagus-bagusnya, sepinterannya para programmers, nggak bisa yang ngalahin pemain aslinya. Gitu. Ini boleh dibilang album ini persembahan Anggun paling holistik ya, paling mengerahkan semua isi hati pikiran ya, Jiwa raga gitu. Oke, semoga sukses ya Anggun ya.